Kalau misalnya kita punya gigi ompong, bolong, atau sakit di sisi sebelah kanan, biasanya pas kita ngunyah cenderung sisi sebelah kiri jadi lebih dominan. Atau sebaliknya. Bener kan? Padahal kalau misalnya mengunyah satu sisi itu dibiarkan dan jadi kebiasaan, malah justru lama-kelamaan akan menjadi kelainan. Ini dia 5 kelainan yang diakibatkan karena mengunyah satu sisi yang jadi kebiasaan. Simak terus biar nggak ada penyesalan. Assalamualaikum semua, aku Rani Givanda. Sebelum kita mulai videonya, aku saranin buat teman-teman yang mau terhindar dari masalah gigi dan mulut dan mau tahu apa aja solusinya, pastiin teman-teman subscribe channel ini, bunyikan loncengnya, dan juga join grup Facebook Tanya Dokter Gigi Muda karena banyak informasi bermanfaat di sana. Healthy tip, healthy you. Mengunyah kadang dianggap sepele, padahal punya fungsi vital dalam membantu penyerapan nutrisi agar optimal. Terlebih kalau sampai mengganggu proses pencernaan akibat mengunyah satu sisi yang jadi kebiasaan. Jangan anggap sepele, ini dia 5 kelainan yang bisa ditimbulkan karena kebiasaan mengunyah satu sisi. Simak terus. Mengunyah satu sisi karena satu masalah gigi yang ompong, bolong, atau sakit. Ibarat kayak orang yang salah satu kakinya ini habis kesleo dan ngerasa kakinya itu sakit buat jalan, terus dia nggak ngelatih kakinya buat jalan dalam jangka waktu yang lama, lambat laun otot-otot kakinya akan melemah dan justru nggak bisa jalan beneran. Jadi tetap harus dilatih walaupun nggak nyaman. Seperti halnya di rongga mulut kita. Rongga mulut ini kan juga tersusun dari otot-otot. Ketika kita mengunyah, kita juga menggunakan bantuan otot. Sisi yang tidak pernah digunakan, itu otot-ototnya akan melemah. Dan sisi yang selalu digunakan atau jadi lebih dominan, itu otot-ototnya akan semakin kuat dan tebal. Yang bisa bikin pipi jadi tembem sebelah, wajah jadi nggak simetris. Tapi tenang teman-teman, selagi penyebab asimetris wajahnya ini otot bukan tulang, teman-teman masih bisa memperbaiki dengan cara mengubah kebiasaan mengunyah satu sisi dan membiasakan mengunyah dengan dua sisi. Seperti halnya kaki yang kesleo tadi. Di depan telinga kita punya sendi yang namanya temporomandibular, yang mana sendi tersebut menghubungkan antara tulang temporal dan tulang mandibula atau rahang bawah. Dengan sendi tersebut, kita jadi bisa gerakin mulut, ngunyah, ngomong, nyanyi, nguap. Jadi sendi ini penting banget peranannya. Ketika kita ngunyah satu sisi, itu bikin ban kunyahnya jadi nggak seimbang. Sendi jadi bekerja lebih berat, dan dalam jangka waktu yang lama bisa berakibat nyeri sendi, nyeri otot, sakit kepala, sakit di depan telinga, menimbulkan bunyi klik atau clicking saat membuka dan menutup mulut, rahang jadi terkunci, nggak bisa digerakin, dan lain sebagainya. Mulut adalah organ pencernaan yang memproses makanan pertama kali, yang mana prosesnya ada kimiawi dengan bantuan enzim pada air liur, dan proses mekanis untuk menghaluskan makanan dengan bantuan gigi dan lidah. Kalau misalnya proses pencernaan di dalam mulut ini berlangsung optimal, jadinya memudahkan kerja lambung dan membuat nutrisi yang kita makan terserap dengan baik oleh tubuh. Punya satu sisi ini akan membuat proses pencernaan makanan di dalam mulut menjadi kurang optimal, karena penghalusan makanan pas kita ngunyah jadi nggak maksimal, bikin kerja lambung dan organ pencernaan lain jadi berat, nutrisi nggak terserap. Akibatnya jadi bikin masalah baru lagi, kayak konstipasi atau sembelit, dan masalah pencernaan lainnya. Jadi yuk hidup sehat mengunyah 32 kali dengan dua sisi. Ketika kita mengunyah satu sisi, sisi yang tidak digunakan untuk mengunyah ini berkurang produksi salivanya atau air liurnya. Padahal salah satu fungsi dari air liur adalah self-cleansing. Kondisi tersebut itu bisa bikin plak-plak gigi muncul, jadi timbunan dan lama-kelamaan mengeras jadi karang gigi. Yang justru bisa memicu masalah baru lagi kayak radang gusi, kantong nanah, gigi goyang, bahkan sampai gigi bisa tanggal atau copot. Nah terus gimana kalau misalnya udah punya karang gigi? Tenang, solusi murah dan instan untuk mengatasi karang gigi, teman-teman bisa simak videonya di sini. Nah ketika kita mengunyah satu sisi, ini kan self-cleansing dari air liur kan jadi berkurang. Ditambah kalau misalnya kebersihan mulutnya juga kurang, akan membuat plak bakteri yang bertemu dengan karbohidrat dalam waktu tertentu akan terjadi proses fermentasi asam dan membuat gigi menjadi berlubang, semakin besar dan semakin dalam. Nah, kalau misalnya di sisi yang tidak pernah digunakan untuk mengunyah ini ada gigi yang berlubang, ompong, dan lain sebagainya, segera lakukan perawatan di dokter gigi agar masalah tersebut teratasi.
Selagi belum terlambat dan belum terjadi masalah-masalah tadi, biasakan mengunyah dua sisi. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang masih ingin teman-teman tanyakan, silahkan tulis komentar di bawah ya. Atau join grup Facebook Tanya Dokter Gigi Muda. Healthy Teeth, Healthy You. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum. Medun sidik tangannya medun sidik.